Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak bersama Bapak di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak di kelas 11 RPL. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan yang pertama. Bapak sudah sampaikan materi-materi esensial yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Kemudian untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke materinya ya. Kalau kemarin kita hanya perkenalan saja tentang materi apa yang harus kita lakukan ya, pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sekarang tinggal masuk ke materinya. Nah, seperti itu. Oke, silakan kita lihat dulu. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya adalah perangkat lunak ya, atau biasa disebut dengan software. Nah, software itu kalau sekarang sudah tidak asing, baik di komputer maupun di handphone yang berbasisnya Android ataupun Apple dan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat bahwa definisi dari perangkat lunak itu atau software adalah kumpulan instruksi atau program komputer, ya, bisa berupa sintak atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Dan ketika dijalankan, menyediakan fungsi dan performa yang diinginkan. Nah, kemudian perangkat lunak ini menjadi struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi dan dokumen yang menggambarkan bagaimana cara menggunakan dan mengoperasikan program tersebut. Artinya bahwa software ini, ya, atau perangkat lunak ini itu berupa instruksi dari sintak atau kode. Nah, ya. Nah, mungkin nanti pembelajarannya berimbas ke mata pelajaran tentang web gitu ya, kemudian tentang nanti apa sih PBO ya, dan ini di pemodelan itu kita belajar dulu nih, harus tahu dulu definisinya. Saya yakin kalian sudah tahu gitu kan ya, oh ternyata perangkat lunak tuh seperti ini gitu. Tapi definisinya kalau kita lihat di sini adalah berupa kumpulan instruksi atau program komputer ya, berupa sintak atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, itu menurut Pressman ya. Si Pressman ini tahun 2012 seperti itu. Nah, itu definisinya. Nah, kemudian klasifikasinya itu ya. Nah, karena di sini perangkat lunak itu ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak pemrograman. Dan yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi. Nah, jadi dalam sistem perangkat lunak itu ada 3 ya. Yang pertama ada perangkat lunak sistem, kemudian perangkat lunak pemrograman, dan yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem itu apa aja? Nah, perangkat lunak sistem itu yang pertama adalah sistem operasi. Nah, sudah tentu ya, yang namanya sistem operasi itu mah intinya. Jadi perangkat lunak lain ketika ingin menjalankan di sebuah gadget di handphone ataupun di komputer, nah maka harus ada dulu yang namanya sistem operasinya. Nah, ini ya, ini dasarnya sistem operasinya. Sebenarnya sistem operasi itu kita kenal kan ada ini ya, ada 2. Yang pertama ada sifatnya adalah open source dan yang kedua adalah closed source ya. Ada open source dan ada closed source. Kalau open source salah satunya contohnya misalkan Linux ya. Kalau closed source ya salah satunya adalah Windows. Nah, itu. Nah, mungkin belajarlah kemarin ya di kelas 10 kalian belajar tentang sistem operasi. Jadi Bapak tidak akan mengulang kembali sistem operasi, cuman hanya menyebutkan saja contoh-contohnya. Kemudian yang kedua ada perangkat driver. Kemudian ada server serta komponen-komponen perangkat lainnya seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu ada perangkat lunak pemrograman. Nah, ini perangkat lunak pemrograman. Berarti nanti kalau tadi pemrograman itu di bahasa pemrogramannya. Yang pertama ada editor, ya. Kemudian yang kedua ada integrator. Yang ketiga ada debugger, ya. Dan yang keempat ada compiler, seperti itu, ya. Jadi ada 4 yang untuk di perangkat lunak pemrograman. Kemudian sedangkan di perangkat lunak aplikasi yaitu kode pemrograman yang digunakan untuk mengerjakan tertentu pada sistem. Nah, nanti silahkan boleh nanti kalian cari di Google ataupun di buku-buku lain maksudnya ini seperti apa ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana sih Pak teknik dari pengembangan sistem perangkat lunak? Nah,
Ini yang akan kita belajar ya selama nanti 1 semester ini. Kita akan memakai mana sih Pak pendekatannya? Nah, ini yang pertama yaitu ada pendekatan terstruktur. Nah, ya. Dan yang kedua ada pendekatan objek. Nah, ya. Jadi ada pendekatan terstruktur dan ada juga pendekatan objek. Nah, kalau untuk pendekatan terstruktur adalah suatu proses yang mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program dan memecah aktivitas bisnis menjadi bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan. Ya. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat di sana ada urutan langkah, berarti harus berurutan langkahnya. Apa dulu nih, gitu kan ya? Seperti itu. Kemudian nanti langkah-langkah tersebut itu dibuatkan dalam bentuk istilahnya bagian-bagian, ya. Bagian-bagian menjadi kecil seperti itu. Ya. Nah, ciri dari pendekatan terstruktur ini yang pertama adalah merancang berdasar modul atau modularisasi, yaitu proses yang membagi suatu sistem menjadi beberapa modul yang dapat beroperasi secara independen. Ya, itu cirinya. Kemudian yang kedua, bekerja dengan pendekatan top down yang dimulai dari level atas secara global, ya. Kemudian diuraikan sampai ke tingkat rinci. Jadi apa dulu nih gitu kan ya, yang besarnya dulu. Nah, kemudian nanti rinciannya ke bawahnya. Itu ciri dari terstruktur. Kemudian yang ciri pendekatan terstruktur yang lainnya yaitu kegiatan-kegiatan dilakukan secara bersamaan, paralel, dan literasi. Nah, jadi berurutan. Mulai dari kalau misalkan langkah A sudah selesai, baru masuk ke langkah yang ke B-nya. B sudah selesai, masuk ke langkah yang ke C. Seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam implementasinya, antara dimensi data, variabel, atau prosedur, itu dipisahkan. Ya, nah itu ciri dari pendekatan terstruktur. Sedangkan pendekatan objek, nah pendekatan objek itu data dan fungsi dibungkus dalam kelas atau objek. Nah, nanti kalian belajar nantilah kalau untuk pendekatan objek ini nanti di pemrograman berorientasi objek. Nah, biasanya itu menggunakan Java gitu ya. Dan lainnya seperti itu. Kemudian nah, ada pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak. Seperti apa sih Pak pemodelan itu? Nah, kalau bahasa kita lihat pemodelan, kita ibaratkan yaitu seorang model. Biasanya kalau seorang model, dia memperagakan misalkan baju yang dibuat oleh perancangnya. Nah, kemudian dia berjalan di catwalk, ya. Nah, kemudian dia memakainya sambil berjalan ya, seperti itu. Nah, itu model kan ya. Nah, artinya ini juga sama lah. Kalau misalkan contohnya seseorang mau membuat kendaraan atau mobil, dia dibuatkan dulu rancangannya seperti itu. Nah, kita juga sama. Sebelum nanti kita membuat sebuah program aplikasi atau rekayasa perangkat lunak atau sistem rekayasa perangkat lunak, nah kita harus modelkan dulu, kita harus rancang terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat secara definisinya bahwa proses pemodelan perangkat lunak ini menjadi aktivitas yang saling terkait, koheren untuk menspesifikasikan, kemudian merancang, nah kemudian mengimplementasi kode program dan pengujian sistem perangkat lunak. Nah, artinya nanti kalau kalian misalkan ingin membuat sebuah perangkat lunak, diharapkan dan memang harus diwajibkan sebetulnya ya, kita itu harus memodelkan terlebih dahulu, rancang terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama kita spesifikasikan. Ini untuk aplikasi apa sih? Kan gitu ya. Untuk aplikasi apa? Nah, kita tentukan, oh ini Pak untuk aplikasi penjualan barang misalkan. Nah, kita apa aja kebutuhannya, apa yang harus kita kumpulkan data-datanya, kan gitu. Itu spesifikasi. Kemudian kita rancang. Rancang apanya? Salah satu contoh misalkan rancang tampilannya. Tampilannya ingin seperti apa, kan gitu ya. Nah, setelah dirancang, nanti kemudian baru kita implementasikan ke dalam bentuk kode program. Nah, maka di sini adalah menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, setelah selesai proses pengkodean, baru kita uji itu sistem itu, ya. Uji perangkat lunak itu, apakah masih ada kekurangan atau tidak. Kalau memang ada kekurangan,
ya silahkan nanti kalian perbaiki lagi di tahap yang sebelumnya, kan gitu ya. Ada kekurangan, perbaiki. Ada kekurangan, perbaiki lagi. Seperti itu. Nah, itu pemodelan. Nah, kemudian beberapa pemodelan yang dikenal dalam pengembangan aplikasi atau rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah pemodelan proses. Ya, ini ada pemodelan proses. Nah, pemodelan proses, kemudian yang kedua ada pemodelan analisis dan desain. Yang ketiga, ada pemodelan data. Yang keempat, ada pemodelan fungsionalitas dan aliran informasi. Dan yang kelima, ada pemodelan UML atau Unified Modeling Language. Ya, jadi pemodelan dalam pengembangan aplikasi atau rekayasa perangkat lunak itu ada 5. Yang pertama ada pemodelan proses, yang kedua ada analisis desain, yang ketiga ada pemodelan data, yang keempat ada pemodelan fungsionalitas dan aliran informasi, dan yang kelima ada pemodelan Unified Modeling ya, Language atau UML seperti itu. Nah, kemudian karakteristiknya seperti apa sih, Pak? Karakteristiknya. Nah, karakteristik dalam pemodelan perangkat lunak itu menurut Headmaster tahun 2017 bahwa yang pertama ada understandability. Yang kedua ada visibility. Yang ketiga ada support ability. Yang keempat ada acceptability. Yang kelima ada reliability. Yang keenam ada robustness. Yang ketujuh ada maintainability. Dan yang kedelapan ada rapidity. Ya, misalkan apa itu sih Pak understandability? Nah, understandability itu yaitu sejauh mana proses secara eksplisit ditentukan dan bagaimana kemudahan definisi proses itu dimengerti. Seperti itu. Nanti silahkan carilah ya visibility, supportability, dan yang lainnya untuk mengetahuinya. Nah, mungkin itu hanya sekelumit saja materi yang Bapak sampaikan. Nah, kalaupun misalkan nanti kalian, Pak, saya masih belum ngerti atau masih ada istilahnya bingung gitu ya, boleh nanti kita share di WA group atau di Google Classroom juga. Insya Allah nanti Bapak akan kirimkan beberapa latihan-latihan soal ya untuk kalian di Google Classroom seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi saat ini. Mudah-mudahan dengan materi ini agak kalian mengerti dan minimal walaupun misalkan kalian masih kurang ngerti, ya minimal ada sedikit gambaran ya bagaimana pemodelan itu ya. Mungkin itu materi pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Nah, Bapak ingatkan jangan lupa lakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker supaya kita terhindar dari wabah penyakit virus corona yang sedang melanda di Indonesia saat ini. Bapak tutup saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.